Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, istilah child free belakangan ini viral di media sosial. Pasalnya, salah satu selebgram memutuskan untuk menjalani child free. Child free adalah istilah yang memiliki pengertian kesepakatan sepasang suami dan istri untuk hidup tanpa memiliki anak setelah menikah. Lantas, bagaimana hukum child free ini dalam Islam? Tidak bisa dipungkiri bahwa child free merupakan istilah yang baru bagi sebagian orang. Meski demikian, di Indonesia sendiri terdapat juga komunitas child free. Dan banyak juga praktisi child free ini. Bila kita menelusuri, terdapat berbagai banyak alasan para suami dan istri untuk memutuskan tidak memiliki anak. Salah satu alasannya adalah masalah kesehatan, latar belakang keluarga, gaya hidup, alasan finansial, sampai alasan terkait emosional. Selain itu, banyak pasangan suami istri memiliki pandangan bahwa selain anak biologis, banyak anak yang bisa disayangi. Misalnya, anak yatim piatu korban COVID atau korban bencana alam lainnya. Ada juga yang memilih tidak memiliki anak karena takut anaknya terlantar dan tidak terawat, sebab suami dan istri sibuk dengan karir dan pekerjaannya masing-masing. Hal itu akan mengakibatkan anak kekurangan perhatian dari orang tuanya. Sebagaimana diketahui, ajaran Islam menganjurkan penganutnya untuk melangsungkan pernikahan, di mana tujuan pernikahan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, namun juga karena beberapa hikmah lainnya. Imam Asy-Syarqasi menjelaskan dalam kitabnya Al-Mabsut bahwa nikah ini berkaitan dengan berbagai kemaslahatan, baik kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Di antaranya melindungi dan mengurus para wanita, menjaga diri dari zina, di antaranya pula memperbanyak populasi hamba Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, serta memastikan kebanggaan Rasul atas umatnya. Dapat dipahami, tujuan pernikahan adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi kedua pasangan, baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Begitu pula dengan tujuan pernikahan. Tujuannya adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia dan melahirkan keturunan yang soleh. Alasan ini secara hakikat juga menjadi alasan disyariatkannya pernikahan. Karenanya tidak mungkin terbayang adanya anak soleh tanpa pernikahan. Sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya. Anak soleh merupakan maksud syariat dan orang berakal. Jika tidak ada pernikahan, maka tidak ada anak soleh. Pentingnya memiliki keturunan dalam pernikahan pun telah tergambar dari Nabi Muhammad SAW tentang anjuran menikah dengan wanita yang subur, dan sabda Nabi Muhammad tentang anak soleh adalah investasi yang tidak terputus meski orang tuanya meninggal. Selain itu, Imam Al-Ghazali memaparkan bahwa upaya untuk memiliki keturunan atau menikah menjadi sebuah ibadah dari 4 sisi. Keempat sisi tersebut menjadi alasan pokok dianjurkannya menikah ketika seseorang aman dari gangguan syaitan, sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo atau tidak menikah. Sisi pertama yang dimaksud adalah mencari ridha Allah dengan menghasilkan keturunan. Kedua, mencari cinta Nabi Muhammad dengan memperbanyak populasi manusia yang dibanggakan. Ketiga, berharap berkah dari doa anak soleh setelah dirinya meninggal. Dan keempat, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang mendahulunya. Maka Sobat Muslim, dilihat dari kuatnya anjuran tersebut, keutamaan serta urgensi keberadaan anak soleh dalam suatu pernikahan, serta pertimbangan yang tidak prinsipil untuk tidak memiliki keturunan, maka alasan memilih menikah tanpa memiliki keturunan atau child free, sebagaimana kasus di atas, hendaknya tidak dilakukan. Sebab hal tersebut tidak sesuai dengan anjuran agama serta menyalahi makna filosofi dari pernikahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.